Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ratiwi, Kepala Sekolah TKSIT As-Salafus Sholih. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan modul ajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat P5 untuk kelompok A. Sebelumnya, saya mohon maaf karena lama tidak update tentang modul ajar. Dikarenakan kesibukan kami dalam pembelajaran di kelas, sehingga baru kesempatan kali ini saya berkesempatan membuat video modul ajar. Untuk tema kali ini, saya mengambil tema P5, imajinasi dan kreativitasku, dengan subtema yang pertama, kerennya hasil kreasiku. Yang kedua, kreasiku dari bahan makanan. Yang ketiga, pedagang yang jujur. Sebelum membuat modul ajar, kami melakukan identifikasi tentang dimensi, elemen, subelemen, dan tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Untuk tema yang kami angkat yaitu imajinasi dan kreativitasku, dengan subtema yang pertama kerennya hasil kreasiku, yang kedua kreasiku dari bahan makanan, yang ketiga pedagang yang jujur, dengan alokasi waktu 3 minggu atau 15 pertemuan. Dimensi profil pelajar Pancasila yang kami ambil yang pertama yaitu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, dimensi bergotong royong. Yang ketiga, dimensi mandiri. Yang keempat, dimensi bernalar kritis. Yang kelima, dimensi kreatif. Untuk elemen profil pelajar Pancasila-nya, yang pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada manusia. Yang keempat, kolaborasi. Yang kelima, kepedulian. Yang keenam, berbagi. Yang ketujuh, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi. Yang kedelapan, regulasi diri. Yang sembilan, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kesepuluh, menganalisis dan mengevaluasi penalaran dan prosedurnya. Yang kesebelas, menghasilkan karya dan tindakan yang original. Untuk subelemen profil pelajar Pancasila yang kami pilih, yang pertama, mulai mencontoh kebiasaan pelaksanaan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Yang kedua, mulai membiasakan bersikap jujur dan berani menyampaikan kebenaran atau fakta. Yang ketiga, membiasakan diri untuk membersihkan, merawat tubuh, serta menjaga kesehatan dan keselamatan, keamanan diri dalam semua aktivitas kesehariannya. Yang keempat, mengenali hal-hal yang sama dan berbeda yang dimiliki diri dan temannya dalam berbagai hal. Membiasakan mendengarkan pendapat temannya, baik itu sama ataupun berbeda dengan pendapatnya, dan mengekspresikan secara wajar. Yang kelima, mengenali emosi, minat, dan kebutuhan orang-orang terdekat dan membiasakan meresponnya secara positif. Yang keenam, terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan dalam kelompok atau melibatkan 2 atau lebih orang. Yang ketujuh, menyimak informasi sederhana dan mengungkapkannya dalam bahasa lisan. Yang kedelapan, mengenali dan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan diri sendiri dan orang lain. Yang kesembilan, melakukan aktivitas bermain sesuai dengan kesepakatan bersama dan saling mengingatkan adanya kesepakatan tersebut. Yang kesepuluh, mengenali berbagai reaksi orang lain di lingkungan sekitar. Yang kesebelas, mengenali kemampuan dan minat atau kesukaan diri serta menerima keberadaan dan keunikan diri sendiri. 12, menceritakan pengalaman belajarnya di rumah maupun di sekolah. Yang ke-13, menceritakan aktivitas yang akan dilakukan
untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Yang ke-14, mencoba mengerjakan berbagai tugas sederhana dengan pengawasan dan dukungan orang dewasa. Yang ke-15, mengatur diri agar dapat menyelesaikan kegiatannya hingga tuntas. Yang ke-16, berani mencoba, adaptif dalam situasi baru, dan mencoba untuk tidak mudah menyerah saat mendapatkan tantangan. Yang ke-17, bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu terhadap diri dan lingkungannya. Yang ke-18, menyebutkan alasan dari pilihan atau keputusannya. Yang ke-19, menyampaikan apa yang dipikirkannya dengan singkat. Yang ke-20, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dan atau perasaannya dalam bentuk karya dan atau tindakan sederhana, serta mengapresiasi karya dan tindakan yang dihasilkan. Untuk tujuan pembelajaran yang kami susun, yang pertama, anak belajar melakukan kegiatan sholat duha setiap hari, hafalan doa, surat, dan hadis. Yang kedua, anak belajar bersikap jujur. Yang ketiga, anak belajar berbagi atau berinfak. Yang keempat, anak terbiasa menjaga kebersihan diri dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah kegiatan, menggosok gigi sesudah makan, menggunakan gunting dan peralatan lainnya sesuai dengan fungsinya. Yang kelima, anak terbiasa makan makanan sehat. Yang keenam, anak mengetahui berbagai macam kreasi. Yang ketujuh, anak mengetahui alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kreasi. Yang kedelapan, anak dapat membuat berbagai macam kreasi. Yang kesembilan, anak mengetahui cara menghargai uang. Yang kesepuluh, anak mengetahui cara jual beli atau bermain peran dalam marketing. Yang ke-11, anak mengetahui cara dan manfaat menabung. Setelah mengidentifikasi dimensi, elemen dan subelemen profil pelajaran Pancasila, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, maka berlanjut kita untuk membuat modul ajar. Modul ajar proyek penguatan profil pelajaran Pancasila atau P5 dengan tema imajinasi dan kreativitasku. Dengan subtema yang pertama, kerennya hasil kreasiku, yang kedua, kreasiku dari bahan makanan, dan yang ketiga, pedagang yang jujur. Informasi umum, nama Ratiwi SPD, jenjang atau kelas TK, TKA, asal sekolah TK SIT Asal Lapu Soleh, jumlah siswa 9 anak, alokasi waktu 3 minggu atau 15 kali pertemuan dengan 180 menit per pertemuan. Model pembelajaran tatap muka, fase pondasi. Untuk profil pelajaran Pancasila yang berkaitan, dimensi, kemudian elemen P5 dan subelemen P5 dapat kita kopikan dari identifikasi yang telah kita lakukan tadi. Begitu juga tujuan pembelajaran, kita dapat mengkopikan dari hasil identifikasi di atas. Untuk selanjutnya kata kunci, yaitu macam-macam kreasi dan marketing. Deskripsi umum, anak mengetahui berbagai macam kreasi, mengenal alat dan bahan yang digunakan, kemudian melakukan kegiatan cooking class atau membuat burger, kemudian mengetahui cara menghargai uang, mengetahui cara jual beli dalam kegiatan marketing, dan cara serta manfaat menabung. Kemudian dapat menceritakan dan mengekspresikan pengalaman dan perasaannya. Alat dan bahan. Contoh alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, alat tulis, ada pensil, penghapus, pulpen, spidol warna, krayon, kemudian ada kertas HVS, origami, astro, gunting, alat pencocok, lem, berbagai macam kegiatan. Kemudian bahan alam, bahan makanan, uang, alat permainan Sunda, laptop, proyektor, layar, dan speaker. Untuk sarana dan prasarananya yaitu ruangan kelas, halaman sekolah, aula sekolah, dan masjid. Komponen inti. Yang pertama, bercerita, berdiskusi, dari gambar, video, dan buku. Sumber, contoh sumber, cerita tentang menabung, cerita tentang belajar jualan, kegiatan jual beli, dan pengenalan pecahan mata uang Indonesia melalui channel YouTube yang ada link berikut ini. Selanjutnya yaitu
Pertanyaan pemantik yang pertama, ayo kira-kira kita bisa membuat apa dari bahan alam, daun dan bunga? Kemudian yang kedua, bagaimana cara membuat ekopring? Yang ketiga, apa saja ya bahan yang dibutuhkan untuk membuat kreasi? Yang keempat, coba sebutkan aneka sayuran yang bisa kita gunakan untuk berkreasi. Yang kelima, sebutkan aneka buah yang akan kita gunakan untuk berkreasi. Yang keenam, siapa yang suka burger? Ayo, siapa yang bisa membuatnya? Yang ketujuh, apa saja bahan-bahan untuk membuat burger? Yang kedelapan, ayo coba ceritakan pengalamanmu saat membuat makanan bersama mama untuk dijual di acara market day. Yang kesembilan, apa kesan maupun perasaanmu setelah berjualan? Yang kesepuluh, siapa tahu apa saja pecahan mata uang Indonesia? Yang kesebelas, kenapa ya kita harus belajar menabung sejak kecil? Kemudian contoh cerita atau diskusi. Kejujuran seorang pedagang. Pada zaman dahulu ada seorang pedagang perhiasan bernama Yunus bin Ubaid. Ia merupakan seorang pedagang yang jujur. Pada suatu hari, Yunus bin Ubaid menyuruh saudaranya untuk menjaga tokonya karena ia akan mengerjakan sholat. Pada saat itu datanglah seorang badui yang enggak membeli perhiasan di toko itu. Maka terjadilah transaksi jual beli antara orang badui dengan saudara Yunus yang sedang menjaga toko. Satu perhiasan permata yang enggak dibeli harganya 400 dirham. Sebenarnya Yunus sudah memberitahu saudaranya bahwa perhiasan tersebut harganya 200 dirham. Namun perhiasan tersebut akhirnya dibeli oleh orang Badui dengan harga 400 dirham. Di tengah jalan, orang Badui itu bertemu dengan Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid mengenali perhiasan yang sedang dibawa oleh orang Badui itu. Dan ia tahu kalau perhiasan tersebut dibeli dari tokonya. Kemudian Yunus bertanya, berapakah perhiasan ini Anda beli? Tanya Yunus kepada orang Badui itu. 400 dirham, jawab orang Badui itu. Kemudian Yunus berkata, sebenarnya harga perhiasan ini 200 dirham. Mari kembali ke toko saya agar dapat kukembalikan selisih harganya kepada Anda, kata Yunus kepada orang Badui itu lagi. Biarlah, tidak perlu. Aku telah merasa senang dan beruntung dengan harga 400 dirham itu. Sebab di kampungku harga perhiasan ini paling murah 500 dirham, jawab orang Badui itu. Akan tetapi Yunus bin Ubaid tidak membiarkan orang itu pergi. Yunus terus memaksa orang Badui itu untuk ikut kembali ke tokonya. Namun tetap saja orang Badui itu menolaknya. Akhirnya Yunus bin Ubaid segera kembali ke tokonya dan menemui saudaranya. Apakah kamu tidak merasa malu dan takut kepada Allah atas perbuatanmu menjual perhiasan tadi dengan harga 2 kali lipat? Yunus berkata dengan nada marah kepada saudaranya. Tetapi dia sendiri yang mau membelinya dengan harga 400 dirham, kata saudaranya membela diri, karena dia merasa berada di pihak yang benar. Ya, tetapi di atas pundak kita terpikul satu amanah untuk memperlakukan saudara kita seperti memperlakukan diri kita sendiri, kata Yunus lagi kepada saudaranya. Mendengar ucapan Yunus, saudaranya hanya menunduk malu dan merasa bersalah karena telah melakukan ketidakjujuran dalam berdagang. Setelah cerita dari gambar video dipahami dan ditemukan hal-hal yang dapat dieksplorasi bersama siswa melalui cerita ini, maka dapat dilakukan curah ide kegiatan yang biasanya dijadikan pilihan sebelum ditentukan kegiatan mana yang sekiranya paling memenuhi kebutuhan siswa. Sebelum menentukan curah ide kegiatan, ada baiknya kita membuat peta konsep terlebih dahulu. Peta konsep kelima, imajinasi dan kreativitasku, dengan alokasi waktu 3 minggu. Dengan subtema, kerennya hasil kreasiku dari bahan makanan, dan pedagang yang jujur. Dari kerennya hasil kreasiku dapat kita petakan menjadi yang pertama, video tentang kreasi, kemudian membatik dengan bahan alam, kemudian ekopring,
dan menceritakan pengalaman. Membatik dengan bahan alam bisa kita petakan lagi menjadi alat dan bahan serta cara membuat. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu aneka daun, aneka bunga, sisir, sikat gigi bekas, dan pola gambar. Kemudian ekopring dapat kita petakan dalam alat dan bahan serta cara membuatnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu aneka daun, aneka bunga, batu, spanduk bekas, dan kertas HPS. Untuk selanjutnya, kita memetakan kreasi dari bahan alam. Yang pertama, kreasi dari sayuran. Yang kedua, kreasi dari buah-buahan. Yang ketiga, cooking class. Yang keempat, menceritakan pengalaman. Kreasi dari sayuran dapat kita petakan lagi dalam alat dan bahan serta cara berkreasi. Alat dan bahan kita petakan lagi menjadi aneka sayuran, pewarna makanan, dan buku gambar. Untuk kreasi dari buah-buahan dapat kita petakan alat dan bahan serta cara berkreasi. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu aneka buah-buahan, pewarna makanan, dan buku gambar. Cooking class dapat kita petakan menjadi membuat burger. Kemudian kita petakan lagi menjadi alat dan bahan serta cara membuatnya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama roti, yang kedua sayuran seperti selada, timun, tomat, kemudian daging sapi panggang, yang selanjutnya mayones dan saus. Untuk subtema pedagang yang jujur dapat kita petakan menjadi yang pertama menonton video, yang kedua market day. Menonton video dapat kita petakan menjadi pedagang yang jujur, kemudian cara berjual beli, kemudian mengenal pecahan uang rupiah, dan cara menabung. Kemudian untuk market day dapat kita petakan menjadi penjual, menjadi pembeli, dan mengetahui cara bertransaksi. Untuk selanjutnya yaitu pemetaan Kamis Nyunda, karena setiap hari Kamis kita mengadakan Kamis Nyunda yang terdiri dari pakaian Sunda, kemudian mengenalkan bahasa, permainan, dan tarian Sunda. Untuk pakaian Sunda, kebaya dan pangsi. Untuk bahasanya kita mengenalkan benda yang ada di sekolah. Untuk permainannya ada cecah buange, lompat tali, dan permainan congklak. Kemudian untuk tarian Sundanya yaitu tari sampurasun. Setelah kita selesai membuat peta konsep, maka selanjutnya kita membuat curah ide kegiatan yang berisi jenis-jenis kegiatan yang bisa dikembangkan dari peta konsep. Yang pertama, kegiatan awal untuk mematik ide atau imajinasi anak seperti menonton video tentang tema, mengamati video tentang tema, dan tanya jawab berkaitan dengan tema. Yang kedua, kegiatan inti terdiri dari berbagai macam kegiatan pra-literasi, berbagai macam kegiatan pra-matematika, berbagai macam kegiatan STEAM, berbagai macam kegiatan motorik halus, berbagai macam kegiatan motorik kasar, kemudian membuat berbagai macam kreasi, cooking class, market day, dan kegiatan Kamis Nyunda. Demikian paparan materi tentang modul ajar P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ditunggu ya like, comment, and subscribe-nya supaya kami lebih bersemangat lagi dalam membuat video pembelajaran. Jangan lupa juga saran dan kritik untuk kemajuan lembaga kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.